Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kalian akan belajar pelajaran biologi bab evolusi, materi petunjuk evolusi, meliputi fosil, perbandingan anatomi, perbandingan embriologi, perbandingan fisiologi dan biokimia, serta peristiwa domestikasi. Simak dengan baik ya. Petunjuk evolusi yang pertama adalah fosil, yaitu sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Fosil itu dari bahasa Latin, artinya menggali. Karena emang buat nyari fosil itu harus ngegali, itu kan terbentuknya jutaan tahun yang lalu. Jadi nggak heran kalau fosil itu letaknya jauh di bawah tanah. Kenapa sih fosil itu bisa jadi petunjuk evolusi? Karena fosil itu kan sisa-sisa makhluk hidup zaman dulu, bisa berupa tulang atau cangkang. Nah, dari sisa-sisa makhluk hidup tadi, para peneliti bisa memperkirakan struktur dan jejak aktivitas dari organisme di masa lalu. Dari situ bisa dibandingkan deh antara struktur tubuh makhluk hidup masa lampau sama makhluk hidup zaman sekarang, apakah punya susunan tulangnya sama atau enggak. Walaupun secara keseluruhan bentuk tubuh suatu hewan itu bisa beda banget, tapi bisa jadi dia berkerabat dekat. Adanya perbedaan struktur antara makhluk hidup sekarang dengan makhluk hidup di masa lalu menunjukkan bahwa makhluk hidup mengalami proses evolusi. Para ahli berpendapat bahwa setiap lapisan pada batuan itu menggambarkan umur yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, para peneliti dapat mengamati perkembangan evolusi suatu makhluk hidup melalui fosil pada tiap lapisannya. Contoh fosil terlengkap yang pernah ditemukan adalah fosil kuda, karena hampir ditemuin di tiap lapisan batuan, mulai dari fosil yang berumur 60 juta tahun yang lalu hingga fosil equus yang berumur 2 juta tahun yang lalu. Para ahli yakin bahwa fosil-fosil tersebut adalah fosil kuda yang menunjukkan adanya perubahan. Kayak misalnya tubuhnya nambah besar, dari sebesar kucing hingga sebesar kuda saat ini. Jarak antara mata dan mulut itu makin jauh, lalu lehernya makin panjang. Perubahan bentuk geraham dari pemakan dedaunan menjadi pemakan rumput. Lalu anggota tubuh makin panjang sehingga bisa lari makin cepat. Kemudian reduksi jumlah jari kaki yang tadinya 5 jadi cuma 1. Petunjuk evolusi selanjutnya adalah perbandingan anatomi atau struktur bagian dalam tubuh. Perbandingan anatomi ini bisa dilihat dari struktur homologi dan struktur analogi. Struktur homologi berarti memiliki struktur anatomi yang sama, tapi fungsinya beda. Sedangkan struktur analogi berarti memiliki struktur anatomi yang beda, tapi punya fungsi yang sama. Coba kamu perhatikan gambar ini. Ada tangan manusia, kaki kucing, sirip paus, dan sayap kelelawar. Semua anggota gerak ini bentuk dan juga fungsinya berbeda-beda. Tapi kalau diperhatikan lagi, struktur tulang penyusunnya itu ternyata sama. Walaupun dari struktur bagian luar atau morfologinya itu terlihat beda, namun ternyata struktur bagian dalam atau anatominya itu sama. Morfologi berbeda karena fungsinya juga berbeda.
kayak kaki kucing untuk berjalan, sayap kelelawar untuk terbang, sirip paus untuk berenang, memiliki anatomi yang berbeda. Ini disebut struktur homologi. Adanya struktur homologi ini menunjukkan bahwa makhluk hidup tersebut memiliki nenek moyang yang sama. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Ada kupu-kupu dan kelelawar. Sama-sama punya sayap yang fungsinya buat terbang. Dilihat-lihat bentuknya sayapnya ini terlihat mirip. Kemiripan morfologi ini karena sayap kupu-kupu dan sayap kelelawar sama, yaitu untuk terbang. Tapi kalau dilihat dari struktur anatomi penyusunnya, sayap keduanya itu berbeda. Kelelawar ada tulangnya, kalau di kupu-kupu tidak ada. Struktur anatomi yang berbeda tapi fungsi yang sama ini disebut struktur analogi. Walaupun punya fungsi yang sama, tapi kalau struktur anatominya berbeda, maka dianggap memiliki nenek moyang yang berbeda. Adanya struktur homologi dan struktur analogi ini menunjukkan bahwa suatu makhluk hidup mengalami evolusi divergen dan evolusi konvergen. Evolusi divergen adalah munculnya individu yang memiliki bentuk morfologi berbeda, walaupun berasal dari garis keturunan yang sama. Sedangkan evolusi konvergen adalah munculnya individu dengan bentuk morfologi yang mirip, walaupun berasal dari garis keturunan yang berbeda. Sekarang kita bahas petunjuk evolusi selanjutnya, yaitu perbandingan embriologi pada vertebrata. Coba deh kamu perhatikan gambar perbandingan embrio vertebrata ini. Ada embrio ikan salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Tahap awal embrio bentuknya hampir mirip semua. Untuk tahap perkembangan, embrio selanjutnya masing-masing individu akan terspesialisasi sesuai dengan spesiesnya. Kayak misalnya pada suatu titik dalam perkembangannya, semua embrio vertebrata punya ekor yang terletak di bagian belakang anus. Terus juga sama-sama punya celak insang, tapi seiring perkembangannya, masing-masing bagian ini akhirnya akan berkembang menjadi struktur yang sangat berbeda. Misalnya celak insang pada ikan itu akan membentuk insang, sedangkan pada manusia dan mamalia lain, elang insang akan berkembang menjadi bagian dari telinga, atau lubang kerongkongan atau faring. Kesamaan tahap awal embrio pada vertebrata inilah memperkuat kemiripan nenek moyang makhluk hidup, menjadi bukti kalau ada evolusi. Petunjuk evolusi selanjutnya adalah organ vestigial. Organ vestigial yaitu struktur yang kurang penting atau bahkan nggak ada fungsinya bagi suatu organisme. Organ vestigial ini dulunya punya peran penting pada nenek moyang, tapi lama-kelamaan nggak dipakai. Misal pada kerangka ular itu terdapat sisa tulang panggul dan tulang kaki dari nenek moyang mereka yang punya kaki. Terus kalau contoh pada manusia itu terdapat appendix atau usus buntu yang merupakan sisa-sisa sebagian sekum atau bagian pada usus besar yang mengecil. Di beberapa spesies lain, ruminansia contohnya, sekum berkembang baik. Selain itu ada selaput mata atau membran nictitans pada sudut mata sebelah kanan, di mana di beberapa hewan itu berkembang dengan baik, tapi hanya tersisa sedikit di ujung mata pada manusia. Terus ada juga tulang ekor yang merupakan sisa dari ekor yang dimana untuk beberapa hewan tulang ekor ini berkembang baik, tapi karena manusia nggak terlalu membutuhkan ekor, makanya lama-kelamaan tereduksi. Nah, organ-organ ini termasuk organ vestigial, karena diduga berasal dari hasil evolusi. Sekarang lanjut ke perbandingan fisiologi dan biokimia. Kita bahas perbandingan fisiologi atau fungsi sistem dalam tubuh dulu. Adanya kesamaan fisiologi pada makhluk hidup yang berbeda jenis itu juga menunjukkan kalau makhluk hidup itu punya nenek moyang yang sama dan telah mengalami evolusi. Contohnya paus dan burung.
Hewan tersebut punya bentuk dan habitat yang berbeda, tapi punya kesamaan yaitu sama-sama napas pakai paru-paru. Nah, kesamaan fisiologi ini memperkuat adanya kekerabatan antara makhluk hidup tersebut. Sekarang coba jawab ya, kuis. Perbandingan fisiologi dapat menjadi petunjuk evolusi pada A. Spesies berbeda namun memiliki fisiologi yang sama. B. Spesies sejenis namun memiliki fisiologi yang berbeda. Lanjut ke perbandingan biokimia. Jika dianalisis secara kimia, semua makhluk hidup mulai dari bakteri, tanaman, hewan, dan manusia itu punya materi genetik berupa DNA yang terdiri dari 4 komponen basa nitrogen yang sama, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Setiap urutan 3 basa nitrogen dalam DNA berperan sebagai kode untuk produksi asam amino yang persis sama di semua organisme. Kesamaan urutan DNA pada organisme juga bisa menunjukkan kalau organisme tersebut berkerabat dekat. Inilah yang memperkuat adanya evolusi, mulai dari bakteri yang strukturnya sederhana sampai manusia yang struktur tubuhnya kompleks. Selanjutnya, peristiwa domestikasi. Ternyata evolusi juga terjadi karena usaha manusia, yaitu proses domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia untuk mengubah hewan dan tumbuhan liar. Hewan dan tumbuhan yang teradaptasi manusia dan lingkungannya yang baru lalu mengalami modifikasi seiring dengan berjalannya waktu. Contoh makhluk hidup hasil domestikasi adalah anjing. Ceritanya zaman dulu sekitar 30-40 ribu tahun yang lalu, manusia purba manfaatin serigala liar buat ngusir hewan liar, pengganggu manusia. Karena indera mereka tajam, makanya bisa mendeteksi datangnya hewan pemangsa dan dijadiin penjaga sama manusia purba. Tapi serigala yang dipilih adalah serigala yang nggak mengancam, kayak misalnya serigala yang perilakunya nggak terlalu liar, terus yang ukuran tubuhnya agak nggak terlalu besar, dan gigi yang nggak terlalu tajam. Itu akan dibiarkan hidup dan dipelihara. Tapi kalau perilaku dan bentuk tubuh yang mengancam manusia akan dibunuh. Dari sini terjadilah seleksi di mana serigala yang berperilaku baik dan bentuk tubuhnya itu tidak membahayakan akan lebih banyak dipelihara oleh manusia purba. Ini termasuk seleksi buatan, terjadi akibat campur tangan manusia, bukan seleksi alam. Proses domestikasi ini terjadi selama ribuan tahun dan mengakibatkan perilaku, ukuran tubuh, dan bentuk gigi serigala yang dianggap membahayakan akhirnya menjadi lebih jinak. Makanya anjing-anjing peliharaan yang dipelihara orang saat ini merupakan hewan yang sifat aslinya udah berubah. Saat ini manusia juga menyeleksi anjing dan melakukan kawin silang untuk mendapatkan sifat anjing yang diinginkan. Makanya sekarang banyak dihasilkan berbagai jenis ras anjing. Contohnya kayak anjing Chihuahua, Bulldog, dan lain-lain. Dari sini bisa disimpulin kalau usaha domestikasi itu bisa terjadi melalui seleksi dan juga kawin silang.